Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GTK, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan, saya Yunita Fitria, Kepala SDN 16 Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik yang berjudul Gema Digital, Gerakan Membangun Budaya Digital Melalui Kepemimpinan Digital Kepala Sekolah. Bagaimana penerapannya? Mari kita simak. Visi pendidikan bermutu untuk semua, menekankan bahwa setiap murid berhak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman. Saat ini, teknologi menjadi sarana strategis untuk mewujudkannya. SD Negeri 16 Sungai Apit berada di Jalan Sabah, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sekolah ini memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang administrasi, dan 1 perpustakaan. Jumlah murid sebanyak 77 anak, didukung oleh 10 orang guru dan 5 orang tenaga kependidikan. Sekolah sederhana ini berada di sekitar pinggir Kelurahan Sungai Apit, menciptakan suasana yang kondusif, tenang, dan nyaman untuk belajar. Di balik kondisi sekolah yang nyaman tersebut, proses pembelajaran masih terlihat biasa. Guru mengajar di zona nyaman dengan metode ceramah yang mendominasi. Aktivitas belajar mengajar terjadi hanya sebagai sebuah rutinitas saja. Proses pembelajaran di sekolah sudah berjalan, tetapi belum optimal dan masih memerlukan penguatan strategi, inovasi, serta tindak lanjut perbaikan agar mencapai mutu yang lebih tinggi. Ada beberapa tantangan yang ditemukan, di antaranya yang pertama, merubah mindset guru yang menganggap teknologi adalah hal yang sulit. Beberapa guru merasa takut salah, takut merusak perangkat, bahkan malu jika tidak mahir. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya inisiatif untuk mencoba hal baru dalam proses pembelajaran digital. Yang kedua, kompetensi literasi digital guru belum berkembang. Guru belum terbiasa untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran masih bersifat monoton. Pembelajaran mengandalkan buku teks dan juga papan tulis, belum menghadirkan adanya video, simulasi, atau konten digital yang kontekstual. Tantangan yang keempat, asesmen berbasis kertas. Bentuk penilaian menggunakan lembar ujian. Soal dibuat dan dikoreksi secara manual. Soal hanya disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan uraian singkat. Program Gema Digital melalui Kepemimpinan Digital Kepala Sekolah mampu menjawab tantangan tersebut dengan langkah 3M, mengembangkan visi dan strategi digital, mendukung inovasi digital dalam pembelajaran, mengelola perubahan dan evaluasi secara berkala. Aksi dimulai dengan mengembangkan visi dan strategi digital. Kepala sekolah melibatkan guru dan orang tua merumuskan visi yang jelas tentang penggunaan teknologi di sekolah. Dalam forum diskusi, terjadi penggalian ide dan aspirasi. Pendekatan partisipasif ini bertujuan agar visi yang dirumuskan bukan hanya keputusan sepihak, tetapi hasil kesepakatan bersama. Kepala sekolah menetapkan nilai-nilai seperti kolaboratif dan inovatif sebagai landasan budaya digital sekolah. Kedua, mendukung inovasi digital dalam pembelajaran. SDN 16 Sungai Apit sudah memiliki komunitas yang bernama Komunitas Bertuah, Belajar untuk Berubah, sebagai wadah belajar bagi guru. Penting bagi kepala sekolah untuk memastikan guru belajar dengan bahagia tanpa menjadikan belajar sebagai sebuah beban. Maka, sebelum mulai kegiatan di komunitas, guru diberikan ice breaking agar guru lebih semangat belajar. Kepala sekolah menginisiasi penggunaan beberapa aplikasi pembelajaran.
Kepala sekolah sebagai fasilitator memberi materi yang erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi. Kegiatan di komunitas ini rutin dilaksanakan 1 bulan 1 kali dengan tujuan bisa menghadirkan inovasi dalam kelas yang berdampak bagi murid. Guru sangat antusias belajar beberapa platform online seperti Canva, Live Worksheet, Wordwall, Quizzes, Google Form, dan yang lainnya. Belajar secara perlahan dengan saling mengajari satu sama lain. Perangkat yang digunakan ada yang menggunakan laptop atau smartphone sesuai dengan cara belajar guru masing-masing. Memang diperlukan kesabaran dan ketekunan ketika kita belajar hal yang baru. Di komunitas ini, guru juga bisa berbagi praktik baik yang sudah dilakukan di kelasnya kepada rekan sejawatnya seperti berikut ini. Silakan Bapak Ibu klik setting atau pengaturan. Di atas? Oke, nih. Kunci jawaban klik. Kunci jawaban klik. Klik. Dan klik kunci jawaban. Di sini di ujung atas. Yang ketiga, mengelola perubahan dan evaluasi secara berkala. Kepala sekolah melakukan observasi untuk melihat perubahan suasana pembelajaran di kelas. Kemudian, melakukan refleksi untuk menentukan tindak lanjut. Pendampingan juga terus dilakukan untuk saling memberi umpan balik. Maka, perubahan digital tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkesinambungan menuju pembelajaran sesuai tuntutan zaman. Dampak yang pertama, mindset guru berubah. Guru menyadari teknologi itu penting dan membawa kemudahan. Guru lebih percaya diri menggunakan media digital. Bahkan lebih daripada itu, guru bisa berbagi praktik baik kepada guru dari sekolah lain pada saat Hari Belajar Guru yang diadakan oleh KKG Gugus Mawar. Yang kedua, kemampuan literasi digital guru berkembang. Guru mampu mendesain animasi atau video yang membantu murid memahami konsep secara visual. Yang ketiga, suasana pembelajaran lebih interaktif dan inovatif. Suasana kelas menjadi lebih dinamis dan menyenangkan. Murid tidak hanya mendengarkan tetapi juga aktif. Hal ini menumbuhkan rasa ingin tahu dan memperkuat kemampuan berpikir kritis. Murid diajak untuk berpartisipasi melalui permainan edukatif, sehingga murid termotivasi untuk belajar secara mandiri. Yang keempat, asesmen berbasis digital. Asesmen dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengukur kompetensi murid secara lebih efektif dan efisien. Kelebihan asesmen digital terletak pada kecepatan dan kekuatan hasil penilaian, fleksibel waktu dan tempat, serta penggunaan media yang lebih kaya seperti gambar dan video. Juga memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas dalam penilaian. Demikianlah praktik baik yang sudah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. GTK hebat, Indonesia kuat. Wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengimplementasikan pembelajaran digital, saya sebagai guru bisa meningkatkan kompetensi dengan memberi berbagai metode pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas sangat efektif, menarik, dan menyenangkan. Alhamdulillah, saya sudah menerapkan pembelajaran berbasis digital di kelas saya, seperti menggunakan Canva untuk media pembelajaran dan menggunakan Wordwall untuk asesmen. Belajar sangat seru karena bisa menggunakan HP untuk membuat tugas. Ujian menggunakan HP lebih menarik karena ada gambarnya.